Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Setianingsih, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Tidar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Pentingnya Disiplin Kerja terhadap Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. Nama pengarang atau penulis dari artikel tersebut adalah Abdul Khalid HS Pandipa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso dengan judul Jurnal Ilmiah Administrasi volume 10 nomor 1 tahun 2018 halaman 9 sampai dengan 16. Subbab pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso mempunyai peranan penting dalam masyarakat dan merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu, seorang aparatur sipil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kedudukan aparatur sipil sebagai bagian dari sumber daya manusia, tidak lagi sebagai pelengkap dalam jaringan mata rantai kegiatan pencapaian tujuan saja, tetapi sudah harus menjadi faktor penentu keberhasilan aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan observasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso, menunjukkan bahwa terdapat beberapa aparatur sipil yang masuk kerja tidak sesuai dengan peraturan disiplin yang ada dalam organisasi atau datang terlambat. Hal tersebut berarti bahwa mereka lalai akan tanggung jawab serta melanggar peraturan disiplin kerja yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. Di samping itu, penempatan aparatur sipil yang belum sesuai dengan kebutuhan tugas memberikan dampak bagi keterlambatan pelayanan administrasi. Juga masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil, misalnya adanya kurang tertibnya aparatur sipil dalam menggunakan jam kerja, dan masih ada kesalahan dalam menggunakan alat kerja sehingga dapat menghambat penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya kondisi tersebut, tentu saja akan mempengaruhi kinerja masing-masing dari aparatur sipil. Subbab yang kedua yaitu rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pentingnya disiplin kerja terhadap peningkatan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. Subbab selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subbab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari permasalahan yang terjadi, maka perlunya peningkatan kinerja aparatur sipil negara agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur sipil negara di dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Untuk mengukur kedisiplinan aparatur sipil negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso terdiri dari beberapa indikator yaitu yang pertama, ketepatan waktu merupakan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, kesetiaan atau patuh pada peraturan yang ada. Yang ketiga, mempergunakan dan memelihara peralatan. Selain itu, untuk mengukur efektivitas kerja secara terperinci pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso, salah satu faktor utamanya yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang meliputi hubungan sesama aparatur termasuk sikap terhadap pemimpin, kemampuan untuk menerima dan memahami pekerjaan yang dilimpahkan dengan cepat serta kemampuan untuk mempergunakan mesin-mesin atau teknologi yang digunakan dalam perusahaan. Pemberian motivasi berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur. Pengangkatan dalam suatu jabatan dapat mendorong pegawai untuk lebih meningkatkan mutu dan hasil pekerjaan yang dilakukan, sehingga diharapkan dengan usaha tersebut aparatur yang lain juga dapat dipromosikan. Dalam meningkatkan efektivitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso terdiri dari dua faktor antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat.
Yang termasuk dalam faktor pendukung adalah fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan efektivitas kerja aparatur terdiri dari pola manajemen yang diterapkan di lapangan, tidak selaras dengan tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya, serta kurangnya kedisiplinan para aparatur. Bab selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang kedisiplinan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso sudah cukup baik, di mana hal ini dapat dilihat dari kemampuan pegawai yang bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaannya tepat waktu, serta melaksanakan pekerjaan dan mengoperasikan perlengkapan atau peralatan kantor sesuai dengan tata aturan yang ada. Dua faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso terdiri dari faktor pendukung, di antaranya fasilitas sarana dan prasarana penunjang, serta faktor penghambat di antaranya pola manajemen dan kurangnya disiplin aparatur. Berikut daftar pustaka atau beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.